Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alminur Sabani dengan NIM 23823018. Dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika dan di sini saya akan menjelaskan mengenai model inti atom. Nah, pada model inti atom kita akan mempelajari 5 hal. Dan yang akan saya jelaskan itu hanya 5 hal. Yang pertama kita akan belajar mengenai struktur inti atom. Nah, struktur inti atom atau disebut dengan nukleus. Yang kedua, kita akan belajar mengenai yang namanya defek massa. Defek massa atau disebut juga dengan penyusutan massa. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai energi ikat inti. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai reaksi atom, dan reaksi atom ini terbagi menjadi dua, ada yang namanya fisi dan ada yang namanya fusi. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai radioaktivitas. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai struktur inti atom. Nah, struktur inti atom atau nukleus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada proton, yaitu muatannya positif, dan neutron itu adalah bermuatan netral. Dan ketika keduanya digabungkan itu disebutnya inti atom. Nah, kemudian ada yang namanya lambang. Cara membaca lambang itu misalkan kalau kita punya X, atasnya A, bawahnya itu Z. Dan A itu adalah nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom, dan X-nya itu adalah nama unsur gitu. Nah, kalau nomor atom itu adalah jumlah proton atau Z, dan A itu adalah jumlah antara proton dan juga neutron gitu. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai defek massa atau penyusutan massa. Nah, penyusutan massa ini kayak gini. Misalkan kita punya proton dan neutron. Nah, ketika kita menimbang masing-masing neutron dan proton, itu misalnya kalau kita nimbang nih, proton itu hasilnya 3 dan neutron itu hasilnya adalah 2. Nah, ketika digabungkan itu kan hasilnya akan menjadi 5. Nah, seharusnya kan 5, tapi ketika misalkan kita menggabungkan menjadi inti atom, ternyata ketika kita menggabungkan neutron dan proton itu tidak hasilnya menjadi 5, bisa menjadi 4. Nah, itu yang satu hilangnya kemana? Nah, itu disebutnya defek massa. Nah, itu ketika digabungkan proton dan neutron itu akan menjadi kehilangan masanya gitu. Tapi kalau misah-misah, kalau berpisah, dia itu akan memiliki massa yang jauh lebih besar gitu ketimbang ketika digabungkan seperti itu. Jadi penggabungan itu akan mengakibatkan adanya defek massa ataupun kehilangan massa. Baik, sekarang adalah yang ketiga. Yang ketiga kita akan belajar mengenai yang namanya energi ikat inti. Nah, sebelumnya pembahasan untuk energi ikat inti ini adalah nyambung ke pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan sebelumnya atau pembahasan yang kedua kita menjelaskan mengenai bahwa penggabungan antara proton dan neutron itu akan menghasilkan kehilangan massa. Nah, massa yang hilang itu kemana? Nah, massa yang hilang itu ternyata akan diubah menjadi energi ikat inti. Nah, energi ikat inti adalah energi yang untuk mengikat proton-proton di dalam inti atom supaya tidak saling tolak-menolak gitu. Dan rumus untuk energi ikat inti adalah rumus yang sangat populer gitu ya, yaitu yang sering kita temui di fisika-fisika gitu ya. Yang paling populer itu adalah E sama dengan mc kuadrat, itu rumus dari Albert Einstein. Oke, yang keempat kita akan belajar mengenai reaksi inti. Nah, kalau reaksi inti kan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fisi dan ada yang namanya fusi. Kalau fisi itu adalah pembelahan dan kalau fusi itu adalah penggabungan. Misalkan fisi ini adalah pembelahan. Misalkan kita punya inti atom berat, ya, jadi harus inti atomnya berat seperti uranium. Ya betul, seperti uranium. Kalau misalkan uranium ini itu ditembakkan ya dengan yang namanya neutron, ketika belah itu akan menjadi dua inti atom, dan dua inti atom ini akan massanya jadi akan massa yang lebih ringan dan akan menghasilkan energi yang sangat besar gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya penggabungan atau yang disebut dengan fusi gitu ya. Penggabungan ini itu harus menggabungkan inti atom yang ringan. Contohnya kayak atom hidrogen, atom-atom yang ringan digabungkan menjadi satu gitu ya. Nah, ini biasanya contohnya pada inti atom di matahari gitu ya, di inti matahari yang memiliki suhu yang sangat besar, karena dalam proses penggabungan ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi gitu ya.
Oke, yang kelima kita akan belajar mengenai yang namanya radioaktivitas. Nah, kalau radioaktivitas itu ketika misalkan inti atom itu tidak stabil, dia itu akan secara spontan membuang energinya dengan memancarkan radiasi, dan radiasi ini bisa radiasi alfa, beta, dan juga gamma. Seperti itu. Dan tujuan dari radioaktivitas ini supaya inti atomnya itu menjadi lebih stabil. Nah, sekian video pembahasan mengenai model inti atom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.